Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Afrina Lucia, Latsar CPNS Kabupaten Pati Angkatan 1 Kelompok 4 akan menyampaikan atau memaparkan tugas Learning Journal Agenda 3. Nah, ini beberapa poin yang akan dibahas mengenai agenda sinkronus dan asinkronus. Seorang ASN, untuk menjadi seorang ASN yang profesional harus memahami mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, world of government, supaya dapat mengimplementasikan atau menerapkan dalam pekerjaannya sehari-hari supaya menjadi ASN yang berintegritas serta bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Yang pertama, profesionalisme ASN adalah pengetahuan, keterampilan, dan perilaku ASN sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN, kode etik, dan kode perilaku, serta nilai-nilai organisasi yang diterapkan dan dipraktekkan dalam menjalankan profesi ASN. Landasan profesionalisme ada berupa nilai-nilai dasar ASN ada 15 poin, kode etik dan perilaku ASN ada 12 poin, dan kompetensi meliputi skill, attitude, dan knowledge. Yang kedua adalah manajemen ASN, membahas tentang konsep dan kebijakan manajemen aparatur sipil negara dan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di instansi pemerintah, termasuk di dalamnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan agar manajemen aparatur sipil negara dapat mencapai tujuannya, yaitu menciptakan profesionalisme aparatur sipil negara. Pegawai ASN bertugas untuk satu, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat kesatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, ini adalah sekilas mengenai manajemen PNS mulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan sampai ke perlindungan serta jaminan pensiun di hari tua. Termasuk di sini memuat peran dan tugas ASN, hak dan kewajiban, kode etik ASN, dan sistem merit. Poin yang berikutnya yaitu pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hakikat pelayanan publik intinya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Prinsip pelayanan publik yaitu ada kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, disiplinan, kesopanan dan keramahan, serta kenyamanan. Pembahasan yang ketiga mengenai beberapa poin yang akan dibahas mengenai agenda sinkronus adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas seorang ASN yang profesional dalam pembangunan kebijakan mengenai manajemen ASN dan pelayanan publik. Alasan perlunya WOG yaitu satu, adanya mengimplementasikan atau menerapkan dalam mewujudkan integrasi kekerjaannya sehari-hari supaya menjadi ASN yang berintegritas serta bertanggung jawab. Yang terkenal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. 3. Khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Untuk prinsip WOG itu sendiri yaitu partisipasi, komitmen, visioning, kesetaraan, efektivitas, dan efisiensi serta akuntabilitas. Pembahasan selanjutnya mengenai tugas identifikasi core issue dari isu-isu terpilih sebelumnya.
Di sini saya mendapatkan isu, yaitu untuk tugas yang pertama, isu terpilih kurangnya manajemen penyediaan stok APD, yaitu manajemen ASN. Isu yang kedua, yaitu kurangnya partisipasi lansia dalam kegiatan vaksinasi COVID-19 di wilayah Puskesmas Pati 1 dalam Whole of Government. Dari kedua isu ini, maka ditentukan isu strategis berdasarkan analisis USG dan didapatkan skor tertinggi, yaitu poin kedua, kurangnya partisipasi lansia dalam kegiatan vaksinasi COVID-19 di wilayah Puskesmas Pati 1. Inilah yang akan menjadi core isu pembahasan. Dan ini adalah teknik analisis isu menggunakan fishbone analysis, yaitu ada man, method, machine, material, dan environment. Masing-masing di sini mempunyai permasalahan tersendiri yang nantinya akan dilakukan penyelesaian masalah. Ini ada beberapa gagasan penyelesaian masalah. Yang pertama, mengkaji dan memperkuat strategi koordinasi internal maupun eksternal. 2. Merencanakan anggaran untuk melakukan edukasi secara konvensional berupa penampilan poster atau pembagian leaflet atau secara modern lewat sosial media yang bisa dipahami bagi lansia. 3. Melakukan edukasi vaksinasi yang lebih intens kepada lansia melalui poster atau leaflet yang mudah dipahami bagi lansia dengan melibatkan bidan desa dan kepala desa pada masing-masing desa setempat. Mendorong peran serta aktif dari keluarga lansia itu sendiri untuk membantu melakukan edukasi, yaitu pentingnya vaksinasi bagi lansia. Selanjutnya, meluruskan masalah hoax atau berita tidak benar kepada masyarakat, terutama lansia, dengan cara pendekatan sosialisasi kepada kades, tokoh masyarakat, dan tokoh penting lainnya, misalkan lewat grup WA Jogotongo. Melakukan koordinasi dengan Dinkes terkait pengelolaan dropping vaksin COVID-19 pada puskesmas supaya tidak ada stok minus. Membuka sentra vaksinasi untuk kelompok lansia di berbagai tempat, tidak berdasarkan domisili, dengan terjun langsung ke masyarakat. Mempermudah sistem pendaftaran vaksinasi bagi lansia, misalkan hanya membawa identitas diri berupa KTP saja. Mempermudah sistem tools screening vaksinasi dengan cara ukuran huruf diperbesar dan diperbolehkan membawa pengantar lansia untuk mengisikan lembar puls atau formulir screening tersebut. Dan terakhir, memberikan akses vaksinasi kepada para pihak yang bisa membawa 2 lansia untuk divaksinasi. Terima kasih pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.